Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Min asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kitab Ma'na la ilaha illallah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Baik, ini dari kitab yang kedua dari silsilah akidah yang menyelamatkan dari siksa api neraka. Baik, kita sekarang di majelis yang ke-8 ya dari pembahasan buku ini. Dan kita sekarang masuk di masalah yang keempat. Jadi sudah kita bahas di masalah yang ketiga kemarin tentang masalah dua kandungan pokok dari la ilaha illallah. Ini penjelasan rukun dari la ilaha illallah. Ya, rukun itu kan dia merupakan penopang hal yang menyebabkan tegaknya sesuatu. Itu sudah dimaklumi ya. Islam kan ada rukun-rukunnya. Ya, dikatakan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Nah, kapan satu dari rukun Islam ini tidak ada misalnya, maka dia bukan dikatakan seorang apa? Muslim. Ya. Demikian pula iman ada rukun-rukunnya. Kapan tidak ada satu dari rukun iman itu, maka dia bukan dikatakan seorang mukmin. Nah, demikian pula ini kalimat la ilaha illallah. Ya, ada rukun-rukunnya. Kapan hilang satu, berarti dia bukan seorang muslim. Ya. Bukan orang yang dianggap benar telah berla ilaha illallah. Ya. Dan penulis sudah terangkan di situ ya. Ada berapa rukun la ilaha illallah? Ada dua. Yang pertama apa? Penafian. Dan yang kedua apa? Penetapan. Apa itu penafian maksudnya? Kalau bahasa Indonesianya apa penafian? Bahasa Indonesianya peniadaan. Iya. Meniadakan. Meniadakan apa maksudnya? Meniadakan segala yang disembah selain Allah. Gitu kan? Itu ilmu ringkas. Terus penetapan maksudnya apa penetapan? Menetapkan apa? Ya, menetapkan hanya Allah yang disembah semata. Teman-teman menguasai ya, ringkas. Bisa dipahami kan? Dan ini yang dipahami oleh kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hanya mereka tahu mengucapkannya. Jelas ya? Baik. Jadi sudah kita lewati ya. Dua rukun ini tidak bisa dipisah. Jadi jangan hanya dibilang la ilaha, dia buang illallah misalnya kan? Atau hanya dia bilang illallah, dia buang apa? La ilaha. Tidak bisa. Harus ada dua-duanya. Ya, harus ada dua-duanya. Nah, dan juga sudah diterangkan dari penafsiran ringkas dari kalimat la ilaha illallah, yaitu tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Ya, itu diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Ya, makna itu diterangkan ya. Saya bacakan di antara ayatnya. Diterangkan dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang makna la ilaha illallah yang benar yang sudah diterangkan itu. Jadi mana la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Ya. Tidak ada yang
berhak disembah dengan benar kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau kalau dibahasakan dengan bahasa yang lain, ya, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi, ya, kecuali hanya Allah. Itu mirip, ya. Nah, jadi ada kalimat yang berhak diibadahi itu dihilangkan karena sudah dimaklumi. Tapi di antara dalilnya yang menjelaskan tentang makna itu ada ayat di surah Al-Hajj ayat 62, ya. Al-Hajj ayat 62. Insya Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Ini dua ayat, ya. Ada juga di surah yang lain mirip ayatnya. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq. Yang demikian itu karena Allah dialah al-haq, ya. Dialah yang berhak disembah semata. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Ya. Dan sesungguhnya apa yang mereka ibadahi selainnya, selain Allah maksudnya, itulah yang dikatakan apa? Kebatilan. Ya. Dan bentuk-bentuk ibadah itu banyak. Bisa bentuknya doa, atau dia bentuknya penyembelihan, bernadar, ya, macam-macam. Nanti kita akan lewati dari bentuk-bentuk ibadah di kitab berikutnya. Baik. Dipahami, ya? Jadi ini dari mana ringkas kalimat la ilaha illallah yang sudah diterangkan. Nah. Ya, dari sini juga dari penjelasan pembahasan yang keempat ini diterangkannya oleh sebagian para masyayikh, ya, seperti Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam menjelaskan dari buku ini. Ya, di sini manusia dalam memahami makna la ilaha illallah, ya, ada yang memahaminya dengan mana yang berbeda, mana yang salah, ya. Iya. Jadi tadi kan sudah diterangkan mana yang benarnya seperti itu. Ya, la ma'budu bihaqqin illallah. Itu mana yang benar. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, diperbaiki kadang dari penerjemahan, ya, di bahasa kita kadang itu. Kadang di terjemahan Al-Quran diterjemah apa? Tiada Tuhan selain Allah. Ya, itu dari penerjemahan yang kurang tepat dipahami, ya. Jadi kalau mau diterjemah kayak tadi, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanyalah Allah. Ya, bukan tiada Tuhan selain Allah. Karena kalimat tiada Tuhan selain Allah ini pahamnya orang-orang musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tuhan itu kan kalau dibahasakan dengan bahasa Arabnya kadang didekatkan dengan makna Rabb. Ya. Tidak ada Rabb yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai, gitu kan? Menghidupkan, mematikan kecuali hanyalah Allah. Ini diakui oleh orang-orang musyrik di masa dahulu kala, ya. Baik. Jadi itu diantara pemahaman yang menyimpang, ya. Baik. Ada lagi pemahaman yang lain dari tafsir la ilaha illallah yang salah juga diyakini oleh sebagian manusia. Ya. Mereka katakan la ilaha illallah itu maknanya adalah, ya, la ma'budu illallah. Ya, mirip-mirip, ya, dengan pemahaman yang benar tadi. La ma'budu illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kalau tadi yang benarnya apa? Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Nah, ada sebagian manusia berkata tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ini pemahaman yang salah, ya.
Bisa dipahami ini. Perhatikan kalimatnya, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Berarti segala yang disembah ini Allah. Itu hati-hati ya. Berarti Nabi Isa adalah Allah. Disembah kan? Maryam ibu Nabi Isa juga adalah siapa? Allah. Uzair adalah Allah. Ya. Matahari dan bulan adalah Allah. Ya. Nah, Nabi adalah Allah. Malaikat adalah Allah. Kan disembah. Jadi dia katakan tidak ada yang disembah kecuali Allah. Pohon-pohon, bebatuan, ya, patung-patung adalah siapa? Allah semuanya. Jadi Allah itu banyak. Ya. Di sisi pemahaman kelompok yang kedua ini. Dipahami ya? Nah, ini pemahamannya ini hati-hati. Kadang ada di sebagian dari ucapan-ucapan yang tersebar di tengah manusia. Ya. Jadi Allah itu katanya berwujud di Tuhan-Tuhan tadi itu yang mereka sembah. Ya. Allah ada di pohon itu, ada di batu itu, ada di sini, ada di situ dan seterusnya. Dipahami ya? Ini dari konsekuensi dari pemahaman la ma'budu illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Dipahami ya? Baik. Ini dari hal yang diingatkan ya oleh para ulama dari penafsiran yang batil akan la ilaha illallah. Ya, di antara juga dari hal yang diingatkan ya oleh para ulama dari penafsiran yang batil dari la ilaha illallah seperti yang lahir dari orang-orang pergerakan ya, orang-orang hizbiyah ya, yang senang mengkafirkan pemerintah itu Muslim. Di sisi mereka itu kalimat la ilaha illallah dia katakan tidak ada hakim kecuali Allah. Tidak ada hakim kecuali Allah. La hakimiyah illallah. Ini makna yang batil juga. Dengan makna ini mereka kafirkan semua orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Ya, semuanya kafir tanpa ada rincian. Tanpa ada apa? Rincian. Masuk di situ pemerintah, ya, kaum muslimin. Ketika dia berhukum dengan selain hukum Allah, hukumnya apa? Kafir. Ya. Nah, jangan heran kadang dari mereka muncul ya hal-hal yang seperti itu, mengkritik, memberontak dan seterusnya ya. Nah, itu karena paham mereka akan la ilaha illallah adalah pemahaman yang batil seperti yang sudah diterangkan tadi. Nah, baik. Jadi mereka katakan tidak ada hakim kecuali hanyalah Allah. Nah, ini juga dari pemahaman yang menyimpang ya, yang batil dalam penafsiran la ilaha illallah. Ya. Sudah 3 ya dari penafsiran yang batil. Ya itu aja dulu yang tersebar ya. Banyak dari penafsiran-penafsiran yang lain lagi. Tapi itu mungkin yang sering didapatkan di tengah-tengah manusia dari penafsiran yang batil dari la ilaha illallah. Adapun yang benarnya sudah diterangkan tadi. La ilaha illallah maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Ya. Tidak ada ya sembahan yang berhak ya, yang disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya. Itu tambahan dari penjelasan materi sebelumnya. Dan sekarang kita masuk di materi yang keempat dari uraian Syekh di sini. Ya. Seputar masalah makna uluhiyah di kalangan kaum musyrikin masa belakangan. Ya, di buku diktatnya nanti dilihat di situ di halaman 32 ya. Bagi yang punya diktat. Dan di PDF yang sudah kita bagi juga bisa dilihat di halaman 6 ya.
Ayatnya halaman 6. Baik. Tentang makna uluhiyah di kalangan kaum musyrikin belakangan. Baik. Kata beliau, "Idza arafta hadza fa'lam anna hadhihi al-uluhiyyata hiya allati tusammiha al-'amatu fi zamanina as-sir wal walaya. Fal ilahu ma'nahu al-wali alladhi fihi as-sir wa huwa alladhi yusammunahu al-fakir wasy-syaikh wa tasmiyatul 'amati as-sayyid wa asbaha hadza." Ya. Ini masih penjelasan yang lebih mempertegas lagi dari mana la ilaha illallah. Ya. Kata beliau, "Idza arafta hadza," jika kamu telah mengerti perkara ini, ya, di pembahasan sebelumnya kan tentang dua rukun dari la ilaha illallah. Ya. Kata beliau, "Anna hadhihi al-uluhiyyah hiya allati tusammiha al-'amatu fi zamanina as-sir wal walaya." Sesungguhnya uluhiyah ini peribadahan, ya, penyembahan, ya, yang dinamakan oleh orang-orang umum di zaman kita, ya, mereka menamakan dengan as-sir wal walaya. Sir itu artinya rahasia, ya. Al-walaya maknanya kewalian, ya. Fal ilahu ma'nahu al-wali alladhi fihi sir, ya. Maka sembahan itu maknanya adalah wali yang padanya ada apa? Ada rahasia, ya, yang memiliki rahasia. Ini telah muncul di masa Syekh rahimahullah ta'ala, ya. Wa huwa alladhi yusammunahu al-fakir wasy-syaikh. Dan dialah yang mereka menamakannya dengan apa? Dengan al-fakir atau asy-syaikh. Ini istilah, ya. Kalau misalnya ada orang yang dikatakan al-fakir si fulan, ya, asy-syaikh si fulan, nah, itu bukan orang sembarang itu, ya. Itu orang yang punya apa? Yang punya rahasia-rahasia. Itu yang dikatakan wali, ya. Dikatakan apa? Wali, ya. Wa tasmiyatul 'amma as-sayyid. Adapun orang-orang awamnya, mereka juga menamakannya dengan apa? Sayyid, ya. Baik. Wasbaha hadza. Dan apa yang semisal dengan ini, dipahami, ya? Baik. Jadi ini ada istilah, ya, di kalangan kaum musyrikin belakangan. Di sini beliau singgung kaum musyrikin di masa beliau, ya, rahimahullah taala. Dan ini terjadi juga di masa kita, ya, di masa kita. Bahwasanya ada dari makhluk itu yang boleh diibadahi selain Allah, ya. Tapi dia bukan dikatakan Tuhan, bukan dikatakan sembahan, tapi dikatakan apa? Wali, ya, yang punya rahasia. Kadang dinamakan juga dengan al-fakir atau asy-syaikh atau sayyid. Dipahami, ya? Ini beliau singgung masalah itu. Jadi orang minta sama dia, berdoa, ya, beribadah sama wali itu, sama wali itu. Dipahami, ya? Baik. Ya. Berikutnya beliau berkata lagi, wadzalika annahum yadhunnuna anna Allah ja'ala li khawasil khalqi indahu manzilatan yarda anna al-insana yaltaji'u ilaihim wa yarjuhum wa yastaghithu bihim wa yaj'aluhum wasitatan bainahu wa bainallah. Ya. Ini sebabnya beliau terangkan. Ya. Kenapa mereka berdoa, ya,
beribadah kepada wali tadi itu yang punya rahasia. Syekh terangkan di situ. Wadzalika, ya, hal itu dikarenakan karena apa? Annahum yadhunnun, sesungguhnya mereka ini menyangka, annallaha ja'ala li khawwasil khalqi indahu manzilatan, sesungguhnya Allah itu menjadikan ada kedudukan di sisi Allah, di sisinya ya, ada orang-orang yang khusus dari makhluk ini, ya. Jadi Allah katanya diangkat, ya, dijadikan ada orang-orang yang khusus, ya, di sisinya dari makhluk ini, ya. Yardo annal insana yaltaju ilaihim, dia ridho, yaitu Allah ridho kalau manusia itu berlindung kepada mereka, ya. Wa yarjuhum, mengharap kepada mereka, wa yastaghitsu bihim, dan memohon, ya, pertolongan kepada mereka. Itu tidak ada masalah katanya, karena Allah telah mengangkat apa? Menjadikan di kalangan makhluknya ini ada orang-orang khusus, ya. Jadi tidak masalah kalau manusia itu apa? Berlindung, mengharap, ya, memohon pertolongan kepada orang-orang yang dikhususkan ini katanya, ya. Wa yaj'aluhum wasitatan bainahu wa bainallah, ya. Dan mereka menjadikan mereka tadi ini, orang-orang khusus tadi ini katanya, sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dipahami ya? Baik. Ini banyak macam. Ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Ya. Jadi jangan heran sekarang ini ya. Ada kan yang datang ke kubur wali misalnya. Oh ini wali ini. Oh ini wali ini. Kita minta sama dia ini. Karena dia ini adalah orang apa? Yang dekat. Orang khusus di sisi Allah. Ya. Kalau dia masih hidup dia datangi orangnya. Tapi dia minta hal-hal yang apa? Yang tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah. Tapi dia minta kepada orang itu yang masih hidup, ya. Nah itu juga mirip terjadi kadang di tengah manusia. Jadi hakikatnya ini mereka telah menjadikan antara mereka dengan Allah ada apa? Ada perantara, ya. Ada perantara. Baik. Ini mirip dengan kaidah yang keberapa ini? Yang sudah kita bahas di Qaidul Arba'ah. Ya? Orang-orang yang menjadikan antara mereka dengan Allah ada perantara. Mirip kaidah keberapa ini? Kaidah yang kedua, gitu kan? Itu persis perbuatannya orang-orang musyrikin di masa dahulu. Dipahami ya? Ya, hanya di sini mereka ganti istilah-istilahnya begitu. Nah itu yang akan diterangkan oleh Syekh di situ ya. Kata beliau, "Falladzi yaz'umu ahlu syirki fi zamanina annahum wasaituhum humul ladzina yusammihim al-awwalun al-ilah wal wasitatu huwal ilah." Faqala ar-rajul la ilaha illallah ibtalun lil wasaiti. Ini dari hal yang memperjelas dari apa yang sudah kita bahas. Ya. Falladhi yaz'umu ahlu syirki fi zamanina. Ya. Jadi orang yang berbuat kesyirikan di zaman kami itu, kata Syekh, ya, mereka menyangka, ya, mereka menyangka bahwasanya mereka tadi itu yang disebutkan tadi ya, wali yang punya rahasia yang digelari dengan al-fakir atau asy-syekh atau sayyid, itu yang semisalnya, ya, ya. Mereka ini adalah perantara mereka, ya, adalah perantara apa? Mereka, antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Di mana hal ini telah dinamakan oleh orang-orang musyrikin di masa dahulu sebagai apa? Al-ilah. Ya. Kalau orang musyrikin dahulu, mereka itu tidak pakai istilah tadi itu. Mereka langsung bilang, ini Tuhan kami, gitu kan? Ya, ini sembahan kami. Itu kaum musyrikin di masa Nabi. Kalau kaum musyrikin di masa sekarang, mereka katakan, ini wali kami, gitu kan? Ya, ini sayyid kami. Sama saja, hanya beda istilah saja. Beda istilah ya, tapi sama hakikatnya. Sama hakikatnya. Jadi kata beliau, al-wasitatu huwal ilah. Jadi perantara itu yang mereka katakan tadi di kaum musyrikin di zaman sekarang, mereka bilang itu perantara, itu adalah kesembahan. Ya. Nama lainnya begitu. Dipahami ya? Maka kata beliau, ya, faqaulu rajul la ilaha illallah, perkataan seorang lelaki dia bilang la ilaha illallah ibtalun lil wasaid. Maka ini akan membatalkan dari perantara-perantara tadi itu. Ya. Jadi ini hal yang mempertajam lagi, memperjelas dari kandungan makna la ilaha illallah. Ya, beliau cerita di sini ya dari keadaan kaum musyrikin di masa beliau rahimahullah taala. Dan ini juga terjadi di masa sekarang. Di masa sekarang. Ya, kita kan dulu sudah bahas ya di kaidah yang kedua dari kitab Al-Qawaidul Arba'ah. Dari kesyirikan orang terdahulu itu kan mereka menjadikan antara mereka dengan Allah perantara. Ya. Kalau kaum musyrikin di masa Nabi, mereka itu jelas terang-terangan berkata, ini Tuhan-Tuhan kami, ya. Ini sembahan-sembahan kami. Kalau kaum musyrikin di masa sekarang, di masa Syekh ketika itu, ya, dan juga di masa belakangan, mereka katakan ini wali kami, ini sayyid kami. Ya. Terserah, istilah-istilah banyak berkembang. Mungkin sekarang dikasih nama yang lain lagi ada. Ya, dengan istilah-istilah yang baru. Ya, ini Habib kami, misalnya kan? Nah, sudah, dia gulu di situ, berlebihan. Dipaham ya? Baik. Itu mirip dengan kesyirikannya kaum musyrikin di masa dahulu. Ya, kita lihat ayat-ayat yang sudah dibacakan kemarin ya di kitab yang pertama. Ada di surah Az-Zumar kan? Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah itu ada wali-wali, ya, mereka berkata apa? Ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka dari itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dengan sedekat-dekatnya. Ini perkataan orang-orang musyrikin di masa dahulu. Dari surah Az-Zumar ya, sudah kita baca kemarin. Di kitab yang pertama, ayat yang ketiga. Surah Az-Zumar ayat ketiga. Ada ayat yang lain yang boleh dibawakan juga di surah Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Ya. Mereka beribadah kepada selain Allah, ya, pada apa-apa yang tidak membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan mereka berkata, ya, orang-orang ini adalah pemberi syafaat kami, ya, di sisi Allah. Di sisi Allah. Ini sudah kita baca ayatnya ya. Baik. Jadi seperti itu dari model ya kaum musyrikin di masa dahulu dan di masa sekarang. Hakikatnya sama saja ya. Ya, hanya di sini yang berbeda yaitu hanya masalah penamaan saja. Ya, masalah apa? Masalah penamaan. Iya. Iya. Kalau kaum musyrikin di masa dahulu, mereka bilang, ya mereka jadikan perantara dari itu antara mereka dengan Allah. Mereka katakan ini Tuhan-Tuhan kami. Ya. Kalau di musyrik di masa belakangan, mereka katakan ini wali-wali kami. Ya, banyak istilah-istilah yang berkembang ya. Sama kan sekarang ya, kalau misalnya dibilang riba.
Riba sekarang diganti namanya jadi apa? Hah? Jadi bunga. Diganti dengan bagi hasil. Tetap riba. Kan begitu. Ya. Kalau orang dahulu mereka katakan ini Tuhan kami. Patung-patung itu, Lata, Uzza, mana itu kan? Mereka terang-terangan di situ. Mereka katakan ini Tuhan-Tuhan kami. Kalau kaum musyrikin di masa sekarang, mereka katakan ini wali-wali kami. Ya, sama saja. Ini perantara semua ini antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadikan perantara antara makhluk dengan Allah dalam ibadah, itulah yang dikatakan apa? Kesyirikan. Ya, jelas ya? Ketika dia minta pada makhluk itu perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali hanyalah Allah, tapi dia minta pada selain Allah. Beda kalau dia minta hal yang dimampui ya, yang makhluk itu mampu, itu tidak ada masalah. Kan sudah kita bahas ya. Dia minta kepada gurunya misalnya, boleh tidak? Tidak ada masalah. Gurunya masih hidup. Tapi kalau gurunya sudah meninggal, dia datang ke kuburannya misalnya, ya Syekh, doakan saya kepada Allah, ya, agar menjadi orang yang soleh seperti kamu. Sudah meninggal gurunya ini, boleh tidak? Nah, itulah kesyirikan. Itulah apa? Kesyirikan. Dipahami ya? Baik. Jadi ini dari hal yang pertajam ya, yang perjelas dari makna la ilaha illallah. Jadi ketika seorang dibilang la ilaha illallah, ya, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, itu semua telah membatalkan tadi itu perantara-perantara yang mereka apa? Yang mereka sangka. Dipahami ya? Baik. Jadi ini dari hal yang memperjelas ya dari mana la ilaha illallah. Baik. Saya bacakan beberapa ayat di sini ya, ayat-ayat yang memperjelas mana ini. Kalau kaum musyrikin di masa dahulu, tadi saya singgung ya, mereka sebut yang mereka ibadahi selain Allah itu dengan kalimat apa? Tuhan. Dalilnya saya bacakan ayatnya, diantaranya ayat di surah Shad ayat 5 sampai 6. Apa kata mereka? Ya, dikatakan oleh Allah, "Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum." Ya. Para pembesar mereka itu pergi dan mereka berkata, ya, tinggallah kalian dan bersabarlah kalian ala alihatikum, kepada sembahan-sembahan kalian. Jadi jelas dibilang seperti itu. Satu ayat. Ada ayat yang lain lagi, ya, di surah An-Najm. Ya, di surah An-Najm. Kata mereka, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ya. Mereka berkata apa? Jangan kalian meninggalkan sembahan-sembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan, disebut nama-nama tadi. Iya. Nama-nama berhala yang mereka sembah di situ. Iya. Wad, kemudian Suwa, Yaguth dan Ya'uq, serta apa? Nasra. Ini 5 sembahan. Mereka situ terang-terangan bilang apa? Wa qalu la tadaruna alihatakum. Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan apa? Sembahan-sembahan kalian. Itu pahamnya orang musyrikin. Mereka tegas. Iya. Bukan membawakan dengan bahasa-bahasa yang mengelabui. Dipahami ya? Kalau di masa sekarang mereka ganti itu supaya jangan dikira kesyirikan. Mereka ganti dengan apa? Nah, jangan tinggalkan wali-wali kalian, gitu. Jangan tinggalkan sayyid-sayyid kalian. Jangan tinggalkan ini kalian, begitu. Istilah-istilahnya banyak. Tapi hakikatnya sama. Hakikatnya apa? Sama saja. Jelas ini ya? Baik. Itu tadi intinya tadi. Dibedakan di sini ya antara tauhid dan kesyirikan. Seorang yang bertauhid itu dia minta langsung kepada Allah. Ya. Tanpa ada perantara. Itu orang yang bertauhid. Kalau kesyirikan, dia minta kepada selain Allah pada perkara-perkara apa? Tidak ada yang mampu kecuali Allah, tapi dia minta kepada selain Allah. Dijadikan perantara. Itulah yang dikatakan apa? Kesyirikan. Ini sudah kita bahas ya di kaidah ya. Yang kedua dari kitab Al-Qawaidul Arba'ah.
Ya, sekian dari tambahan penjelasan dari hal yang perjelas dari kalimat la ilaha illallah. Nah, waktunya sudah masuk ya. Kita akhiri majelisnya. Jika ada Quran mohon dimaafkan. Nah, Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.